Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Momara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau ganti spray ya Bunda, karena ini sudah 1 mingguan ya. Kebetulan hari ini cuacanya agak panas, jadi saya mau cuci spray ya. Sambil saya beraktivitas, saya seperti biasa mau sharing sedikit ya Bunda tentang sikap yang dapat menghancurkan masa depan kita ya. Yang pertama itu sikap sombong Bunda. Jadi orang yang sombong itu biasanya itu punya kecenderungan itu untuk lebih dari orang lain gitu ya Bunda. Tidak mau merasa di bawahnya orang lain gitu. Sikap sombong ini tidak baik ya Bunda, dan ini harus dihindari karena kadang orang yang jumawa itu malah bisa menghancurkan dirinya sendiri ya. Terus kita hidup ini apa sih yang harus kita sombongkan ya? Kita sama saja ya, makannya yang sama nasi gitu. Terus apa sih yang kita sombongkan? Harta itu nggak akan dibawa mati ya Bunda. Kemudian kedudukan atau jabatan sama saja Bunda, itu hanya sementara saja. Lalu buat apa kita hidup sombong ya? Kita sebagai manusia itu lebih baik merendah ya Bunda daripada sombong. Orang sombong itu hidupnya tidak tenang Bunda, karena tentu saja banyak yang tidak suka ya. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang sombong ya, orang yang jumawah gitu Bunda. Kemudian yang kedua yaitu melawan orang tua Bunda. Seringkali ya anak sekarang ini memang kadang mungkin didikan zaman sekarang sama zaman dahulu beda ya Bunda. Jadi sekarang ini banyak sekali anak sekarang seringkali melawan orang tuanya ya Bunda. Padahal kita sebagai orang tua itu sudah mendidik dengan baik ya. Mungkin faktor lingkungan juga bisa, faktor pertemanan juga bisa ya Bunda. Jadi sebaiknya kita lebih mengajarkan anak kita ya untuk lebih anggah ungguh gitu bahasa Jawanya ya, kepada orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua itu jauh lebih baik ya Bunda, dan terapkanlah ini kepada anak-anak kita, kepada diri kita juga ya Bunda. Kita sebagai anak juga kepada orang tua itu tidak boleh melawan ya, biar kita itu hidupnya lebih berkah gitu Bunda, karena doa orang tua itu sangat mujarab ya Bunda. Kemudian yang ketiga itu ketergantungan pada orang lain Bunda. Selama hidup kita ini harus mandiri Bunda. Apapun ya yang ada di hadapan kita, masalah seberat apapun, kita ini harus bisa menyelesaikannya dengan mandiri tanpa ya bantuan orang lain ya, sebatasnya saja ya Bunda. Memang kalau kita tidak bisa ya kita minta bantuan orang lain, tapi kalau kita ketergantungan dengan orang lain itu kita nggak bisa Bunda, karena orang lain juga punya kepentingan dan punya masalah sendiri ya. Jadi kalau kita tergantung pada orang lain, kita itu jadinya nggak mandiri Bunda. Nanti yang ada kita ketika ditinggalkan mereka ya, tiba-tiba namanya juga kita kan tidak tahu ya, orang itu kan bisa berubah ya, yang tadinya baik tiba-tiba menjadi tidak baik gitu. Kalau kita tergantung sama orang lain, yang ada kita nanti kalau ditinggal mereka kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena kita tidak mandiri, tidak bisa menyelesaikan segala masalah dengan sendiri gitu, harus dengan orang lain. Jangan ya Bunda, sebaiknya kita harus bisa mandiri dan kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri ya Bunda. Terkadang memang kita membutuhkan bantuan orang, tapi sekedarnya saja ya Bunda. Kalau kita bisa handle ya kita handle sendiri Bunda. Jangan sampai ketergantungan pada orang lain ya, dalam bentuk apapun Bunda, bantuan atau yang lain lah pokoknya ya Bunda. Kemudian yang keempat itu tidak disiplin. Disiplin ini banyak aspek ya Bunda. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam menerapkan keuangan kita, terus disiplin banyak lah ya pokoknya yang harus kita terapkan, karena semua yang berawal dari disiplin
pasti akan baik ya bunda, terutama untuk kehidupan kita. Kalau kita hidupnya disiplin, pasti hidup kita akan tertata ya bunda. Mulai dari bangun pagi, terusan menyiapkan sarapan, ini bagi ibu rumah tangga ya. Terus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengatur keuangan rumah tangga dengan disiplin ya. Kalau kita tidak disiplin sebagai ibu rumah tangga itu pasti kacau bunda. Contohnya saja ya, kalau kita bangunnya kesiangan, nah kita mau nyiapin sarapan buat anak dan suami gimana ya? Nggak bisa kan bunda. Memang kalau beli memang bisa ya bunda, tapi kan ya apa kita terus beli ya bunda. Kalau kita memang uangnya pas-pasan, kita gimana? Harus buat sendiri bunda biar lebih hemat. Kemudian untuk keuangan juga bunda, kalau keuangan kita tidak disiplin, yang ada kita nanti banyak hutang, terlilit hutang, dan yang ada kita malah stres. Dalam keluarga itu kurang harmonis karena cekcok pasti dengan suami ya, karena mungkin kebutuhannya kurang tercukupi ya. Biasanya kadang ada ini yang istrinya hemat, suaminya nggak hemat gitu, boros ya. Sebaiknya ini kita harus bicarakannya dengan suami. Mungkin kalau kita bisa saling support sama lain ya, kita saling mendukung gitu, kita harus hidup hemat, kita sama-sama jalan sama-sama gitu, itu akan lebih baik ya bunda dalam keuangan. Nah kalau yang satunya hemat, yang satunya nggak hemat, ya sudah akhirnya berantakan ya bunda. Nah ini penting sekali ya bunda, buat ibu rumah tangga itu jangan sampai malas untuk mengontrol keuangan kita ya, apalagi untuk masa depan anak kita ya bunda. Jadi ibu rumah tangga itu harus yang energi, jangan malas ya bunda. Yang keenam, jangan mengiyakan ya padahal tidak mampu. Misalnya ini kita mau beli tas gitu ya bunda, tas seharga 500.000 gitu, ditawarin nih sama temennya. Nah kita ini karena gengsi gitu bunda, jadi iya aja ya, walaupun itu mungkin kredit gitu ya bunda. Kan sekarang semuanya itu kan penawarannya selalu bisa di kredit gitu ya bunda. Nah kita mampu nggak bunda? Kalau nggak mampu jangan diambil bunda, walaupun itu kredit ya. Misalnya nih saya tawarin tas model terbaru harganya 500.000 gitu, bisa dicicil kayak gitu ya. Kalau bunda nggak membutuhkan, jangan mengiyakan bunda. Kita lebih baik pakai tas harga 100.000 tapi kita mampu membelinya. Nah itu ya bunda. Jangan semua yang ditawarkan kita iyakan atau kita setujui ya bunda, karena tidak semua yang kita setujui itu baik untuk kita ya bunda. Nanti kita malah tambah banyak hutang, dan kalau kita tidak mampu ya jangan dipaksakan bunda. Segala sesuatu yang tidak mampu dipaksakan itu nanti bikin stres sendiri bunda. Hidup kita itu malah nggak nyaman, nggak tenang gitu. Jadi jangan dipaksakan ya bunda. Kalau memang kita tidak mampu dalam segala hal ya, dalam segala hal kalau kita tidak mampu mending ditolak aja. Kemudian ya bunda, yang ketujuh itu foya-foya. Nah hidup itu sederhana saja bunda, nggak usah foya-foya. Lebih baik kita hidup apa adanya. Yang penting kita bahagia, tidak banyak hutang, dan lebih baik hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan ya, jangan berfoya-foya. Kemudian yang terakhir ini, bertahan di lingkungan toksik. Ya kadang ini memang susah ya bunda. Kalau kita sudah hidup di lingkungan toksik, gimana lagi ya, namanya kita tinggal pasti ada aja orang yang toksik ya bunda. Kita harus bisa mawas diri, bisa menjaga diri ya bunda dari orang-orang toksik. Nggak apa-apa deh ya, namanya juga kan kita tidak bisa tinggal di lingkungan yang nggak ada orang toksiknya. Itu tidak ada ya, pasti ada lah, pasti ada orang yang seperti itu. Tapi kita bisa menyikapi ya bunda orang-orang seperti itu. Pokoknya yang kalau kita sudah tahu ya sudah, jangan dekat-dekat ya. Lebih baik kita menjauh, kita jaga jarak saja,
berhubungan baik saja, sebatasnya saja. Yang penting jangan ikut-ikutan ya. Nanti kalau kita ikut-ikutan akhirnya terbawa toksik Bunda, itu malahan nggak baik ya buat diri kita dan buat masa depan kita juga ya. Menghindari sikap yang dapat menghancurkan masa depan adalah langkah penting untuk mencapai hidup yang lebih baik ya Bunda. Jadi Bunda hindarilah sikap-sikap yang tadi saya terangkan ya Bunda. Semoga kita bisa ya Bunda menghindarinya. Tetap semangat ya Bunda, agar masa depan kita ini cerah gitu Bunda. Terima kasih ya Bunda. Semoga menginspirasi video saya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.